Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Ini obrolan udah semakin panas. Karena bagaimanapun juga ini emang bener-bener nggak bisa nih kalau misalnya kita berdiam diri aja gitu, nggak memperjuangkan hak-hak teman-teman disabilitas. Dan sebenarnya eh, setelah aku renungi lagi gitu ya, tadi selama kombrek jeda iklan, yang harus memperjuangkan teman-teman disabilitas itu tidak hanya teman-teman disabilitas aja gitu, harusnya kita semua gitu sebagai warga negara Indonesia yang baik, sama-sama benar kata Pak Gufron gitu, KTP kita sama kok. Sama-sama warga negara Indonesia, harusnya berarti kita berjuang secara bersama-sama bagaimana teman-teman kita juga mendapatkan hak-hak yang sama. Nah, ini kita sekarang di segmen terakhir kita ngomongin tentang kasus-kasus yang pernah terjadi, yang pernah dialami oleh teman-teman disabilitas. Karena nggak bisa dipungkiri gitu, diskriminasi terhadap teman-teman disabilitas itu eh, lebih sering terjadi, betul ya Pak ya? Betul. Tapi dari sepanjang kasus yang pernah terjadi, yang pernah dialami sama sama teman-teman disabilitas, yang paling Bapak soroti selama ini, itu kasus yang apa Pak? Ya mungkin banyak ya, tapi ada beberapa kasus yang barangkali pernah sampai ke pengadilan misalnya ya kan, itu ada teman disabilitas yang dia mau naik pesawat misalnya. Oke. Nah, dia suruh menandatangani itu surat pernyataan kalau terjadi apa-apa tidak menuntut apa gitu. Pokoknya disabilitasnya dianggap orang sakit, padahal disabilitas bukan sakit. Gitu. Nah dia nggak mau tanda tangan, wah tapi berantem lah itu, akhirnya nggak boleh terbang. Ya akhirnya udah kasus lah itu ke pengadilan dan sebagainya, berlarut-larut, akhirnya kita menang tuh ya. Karena itu hak kita dong ya kan, disabilitas itu nggak kayak orang sakit, jadi kita punya hak dong untuk bisa sebagai penumpang naik pesawat gitu loh. Itu kasusnya ada dua, satu melibatkan maskapai penerbangan nasional, satu melibatkan maskapai penerbangan internasional, ya kan? Nah itu berarti kan terjadi diskriminasi lah ya itu. Nah ada juga kasus yang ini, sebenarnya lucunya gini ya, ada teman-teman tunanetra punya duit lah, kan dia pingin dong bisa nyimpen uangnya di bank. Betul. Nggak boleh. Kenapa? Karena tanda tangannya beda-beda. Ya ampun. Nanti Bapak kalau tanda tangan sama enggak? Ya pasti nggak sama. Nah, tunanetra nulisnya beda-beda lah. Gitu. Ya kan? Akhirnya nggak boleh. Ya kan? Tapi kita advokasi dan lain sebagainya, sekarang sih udah boleh. Dulu tuh nggak boleh sama sekali. Sekarang beberapa bank nasional terutama membolehkan. udah oke lah ya. Sebagainya. Nah, artinya gini loh, orang punya duit ya, mau nyimpen ke bank ya, yang lain boleh nyimpen, kita nggak boleh, kan aneh gitu kan. Betul. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi perbuatan baik pun karena tadi pemahamannya yang kurang mengenai hak. Jadi jangan dipikir bahwa kita ngasih fasilitas misalnya RAM atau apapun yang terkait dengan disabilitas itu bukan kebaikan hati loh. Itu hak mereka ya. Hak mereka ya. Bukan terus kalau kita misalnya bikin RAM, kita baik hati, enggak juga. Kayak kita ya itu kan fasilitas yang bisa digunakan oleh dia dan orang lain sebenarnya, bukan hanya disabilitas yang bisa lewat RAM, itu bisa ibu hamil, bisa orang sakit ya, bisa anak kecil ya kan, seperti itu. Jadi itu universal design gitu loh. Universal design. Jadi jangan dianggap bahwa itu, makanya mindset harus dirubah nih dari charity ke right based. Ya, kalau dulu kan gini, orang baik itu pasti ngasihnya sembako ya kan, kasih apa namanya, uang ya, donasi, itu baik tuh, dermawan tuh. Enggak baik, cuma menjerumuskan yang ada itu. Ya kan? Justru kalau yang baik itu penuhi hak mereka. Hak mereka apa? Pendidikan, sekolahin dong dia. Kasih dong beasiswa dia supaya pinter. Kalau pinter kan dia nanti bisa cari duit sendiri. Jangan minta-minta terus. Ya kalau dikasih duit dia minta-minta terus sampai mati, juga minta-minta aja dia. Wah, sudah mati masih minta lagi ya. Ya kan? Tapi kalau dia disekolahin, pinter, punya kemampuan,
Bayangkan tuh, banyak sebenarnya tokoh-tokoh dunia itu yang inspiratif dan dia disabilitas. Kayak kemarin yang baru aja meninggal siapa ya? Stephen Hawking tuh, Nah, itu dia. ya kan? Ilmuwan, ya. Dia seorang fisikawan abad Betul, 21. betul. Disabilitasnya dia masuknya di cerebral palsy. Jadi nggak bisa gerakin Kepala, tubuh, bagian cuma di atas. kursi roda aja. Ngomong juga nggak bisa kan? Betul, Bagaimana mungkin dia bisa menjadi fisikawan dunia? Itu kalau lahir di Indonesia, aduh, di tengah jalan lampu merah, minta-minta. betul, betul. Misalnya ini bayangan saya loh ya. Benar, benar, benar. Bisa jadi seperti itu ya, Pak ya? Jadi kayak gitu. Hmm. Saya nggak tahu, bisa jadi nih orang-orang yang sekarang minta-minta di tengah jalan di lampu merah itu, dia potensinya jadi fisikawan, bisa jadi ahli apa kimia dan lain sebagainya kalau disekolahkan. Kalau Benar. nggak disekolahkan ya udah potensinya nanti di kuburan mati udah. Aduh, miris ya Pak ya kalau mikirin kayak gitu. Tapi kalau misalnya ke depannya nih kira-kira PPDI sendiri itu akan membuat apa sih supaya biar kemirisan-kemirisan yang terjadi selama ini jangan terus ada gitu. Maksudnya ya sudahlah gitu. Kita harus emang benar-benar harus sadar semua harus berhenti di sini. Kita harus benar-benar ayo kita bareng-bareng nih, kita bikin nih, kita bangun Indonesia semuanya punya hak yang sama. Mau ke depannya mau dibikin apa nih Pak PPDI? Mau ngapain lagi? PPDI sih fokus memang kita ke advokasi ya, Oke. advokasi tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Nah, tentu kita banyak campaign ya. Di kampanye macam-macam, kita punya media sosial, terus gandeng kerjasama dengan berbagai macam lembaga, baik itu lembaga negara, lembaga LSM, CSO, jadi perguruan tinggi dan lain sebagainya, supaya isu atau apa virus tentang pemahaman disabilitas itu bisa menyebar ke semua, ya. Bahkan sebenarnya kita justru lebih fokus nih pada disabilitas supaya dia punya apa istilahnya ya, apa namanya, self 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 motivation gitu ya. Oh, oke. Istilahnya dia supaya di self advocation. Jadi dia harus bisa mengadvokasi dirinya sendiri. Nah, itu dia. Gitu ya. Jadi ada banyak penyandang disabilitas itu nggak ngerti hak-hak dia. Kalau nggak bisa sekolah ya sudah di rumah aja. Pasrah terhadap keadaan gitu. Harusnya dia berontak dong. Harusnya dia fight gitu loh. Dia minta ke orang tuanya, Bu, Pak, saya harus sekolah. Masuk kakak saya sekolah, saya nggak sekolah gitu kan gitu. Oh, Bapak durhaka tuh. Nggak nyekolahin anaknya durhaka. Bener itu bener. Advocation. Jadi harus kita mengadvokasi justru kepadanya supaya dia punya daya dobrak tinggi di keluarga, di masyarakat dia gitu. Kalau nggak kayak gitu, karena gini ya, rata-rata namanya hak itu kalau nggak diminta nggak dikasih. Oke, betul. Rata-rata gitu. Jadi jarang tuh orang tuh baik hati itu cuma 0,0 sekian% lah, ya. Kalau nggak diminta nggak dikasih. Sama tuh zakat juga gitu nggak diminta. Harus ditagih dulu ya. Melalui basis atau kalau Muhammadiyah nih lazismu ya kan. Benar. Nah sama itu ya. Kalau hak itu kadang-kadang kayak gitu tuh kalau nggak diminta, makanya bagaimana memberikan pemahaman hak disabilitas ini kepada disabilitas ya, dia punya kemampuan, keberanian untuk menuntut haknya. Oke. Nah, gitu ya. Kalau nggak kayak gitu dia akan diem aja. Kalau dia diem aja, misalnya di keluarga itu, udahlah kamu nggak bisa jalan aja, udah nggak ke sekolahnya SD cukup aja. Oh nggak bisa, saya harus perguruan tinggi, gitu. Harusnya memang kayak gitu. Saya setuju. Setuju nggak? Setuju banget. Ini mungkin bisa jadi salah satu motivasi berarti ya bagi pemirsa TVmu yang mungkin juga sedang menonton acara podcast TV Show TV Muhammadiyah yang juga penyandang disabilitas gitu. Jadi kalau misalnya besok-besok keluarga yang bilang udah Lana di rumah aja nggak bisa, Bapak Ibu gitu. Berarti kalau kita di keluarganya lolos, oh iya ke sekolah ya, antri ke sekolah. Ternyata
di sekolahnya yang nolak. Oh, kepala sekolahnya dimaki-maki aja. Pokoknya itu kurang ajar itu. Kita emang boleh gitu ya. Laporin aja ke dinas pendidikan, ya kan? Kalau dinas pendidikannya ini sampai ke menteri, kalau menterinya ke presiden kan gitu. Pokoknya harus sekolah, harus tidak boleh tidak, harus sekolah. Harus sekolah, harus ada pagufron berikutnya. Oh iya, harus sekolah. Iya, pagufron adalah salah satu contoh gimana teman-teman disabilitas termotivasi nih harusnya sama pagufron gitu. Pagufron aja bisa mudah-mudahan. Iya, pagufron bisa menjadi dosen, bisa menjadi ketua umum PPDI. Berarti semua orang punya hak yang sama. Pagufron, makasih loh. Kita nggak kerasa loh, udah 1 jam nih kita ngobrol ya. Iya, semoga obrolan kita 1 jam tadi nggak cuma bermanfaat bagi saya, nggak cuma terbuka nih pemikiran saya, tapi juga bagi para penonton, pemirsa TVmu juga terbuka lagi pemahamannya, pemikirannya bahwa sebenarnya teman-teman disabilitas itu ada dan mereka juga bukan butuh bantuan sebenarnya, karena nggak ada yang butuh dibantu, tapi kita sama-sama kita harus merangkul mereka semua bareng-bareng untuk memajukan Indonesia, karena mereka juga punya hak yang sama, mereka juga punya kualitas yang sama sebenarnya, asal diberikan kesempatan yang sama. Pak Gufron, terima kasih sekali lagi atas waktunya 1 jam tadi. Semoga nanti kita bisa ngobrol secara langsung ya. Sekarang kita ngobrolnya online. Sehat-sehat tentunya, tetap jaga kesehatan selama pandemi ini. Amin, sama-sama ya. Iya, dan pemirsa TVmu, terima kasih juga telah menyaksikan podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Saya Reni Rizi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.